Assalamualaikum Bu Nana. Waalaikumsalam Bu Lilik. Maaf Bu mengganggu waktunya. Ada apa ya Bu Lilik? Bisakah Ulun minta waktunya Bu Nana sebentar? Boleh Bu, ada apa ya Bu? Nggih Bu, sebentar ini Ulun ada yang mau diceritakan nih Bu Nana. Ya, ada masalah sedikit lah akhir-akhir ini di kelas. Oke. Oke. Begini Bu Nana, Ada apa Bu Lilik? Silahkan. sudah beberapa hari ini saya ada mengamati siswa Bu Nana di kelas. Jadi siswa itu kalau Ya. saya lihat itu sepertinya dikucilkan sama dimusuhi Bu sama teman-temannya. Jadi sepertinya dia tidak punya teman Bu, kelihatan sedih. Kemudian hasil ulangannya juga rendah-rendah Bu sekarang akhir-akhir ini. Jadi saya bingung ada apa dengan anak ini Bu. Oh, iya 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 iya. Jadi kita bisa bicara ya Bu ya. Dari pembicaraan kita nih, apa yang Ibu Lilik harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Ya tentunya saya mengharapkan solusi lah Bu Nana. Jadi langkah apa yang sebaiknya saya ambil nanti untuk mengatasi siswa tersebut Bu? Oh iya betul betul. Kalau menurut pengamatan Ibu selama ini kira-kira apa yang membuat siswa-siswa yang banyak itu menjadikan mereka tuh memusuhi dan mengucilkan satu orang siswa itu? Menurut cerita siswa-siswa lain sih Bu, katanya si siswa saya yang satu ini suka menceritakan tentang teman-temannya Bu ke guru-guru. Ya temannya yang satu seperti ini di kelas, yang satu seperti Oh ini. Nanti dia ceritakan Bu. Ya semacam kepo gitulah Bu. iya. Kalau menurut pengamatan Ibu sendiri, selama beberapa waktu ini apa memang anak itu pernah bercerita atau mengadukan sesuatu kepada Ibu ya? Ya pernah sih. Memang dia ada pernah datang ke saya menceritakan temannya Bu. Tapi ya saya anggap biasa aja lah Bu. Ya biasa anak-anak lah menganggap temannya seperti ada yang begini, yang begitu. Jadi saya tidak begitu menanggapi Bu. Memang dia ada pernah cerita-cerita juga mengenai kawannya. Ya, memang seperti itu ya, kita sering juga tidak menanggapi. Tapi kalau menurut apa yang Ibu rasakan, kira-kira apa kebutuhan dasar anak itu yang belum terpenuhi, Bu? Kalau menurut saya sih, dia itu minta perhatian, Bu. Jadi kebutuhan dasarnya kayaknya sih kebutuhan, ya akan kasih sayang lah, Bu. Perhatian. Jadi dia minta diperhatikan kawannya kayaknya, Bu. Oke. Kira-kira adakah pernah terjadi peristiwa tertentu yang menguatkan Ibu, nah menentukan dasarnya kebutuhan dasar siswa yang tidak terpenuhinya itu tentang kasih sayang dan rasa diterima tadi, Bu? Adakah Bu peristiwanya? Kemungkinan nih Bu Nana ya. Ini siswa kan kayaknya baru juga nih, pindah sekitar 1 tahun yang lalu. Jadi kayaknya untuk Oke. adaptasi itu dia sulit sekali, Bu. Jadi untuk mencari perhatian kawan-kawannya, kayaknya dia melakukan hal seperti itu, Bu. Jadi dia baru pindah dari sekolah lain, kemudian dia juga membanding-bandingkan sekolah lama dengan sekolah yang baru. Jadi teman-temannya yang Oh ya. sekarang kayaknya marah, Bu. Bahkan sering menyindir-nyindir dia juga, karena dia juga sih yang cerita-cerita masalah sekolahnya yang dulu dibandingkan dengan sekolah sekarang. Sampai ada yang nyindir-nyindir dengan lagu, Bu. Itu lagunya si Farel itu, Bu. Farel Prayoga. Yang Iya. aja dibanding-banding Oke. kayak itu, Bu. Nah, itu, Bu. Jadi ya itu, Oke. Bu. Kayaknya dari situ Oke. sih. Oke. Kalau kita melihat dari teman-teman yang menyindir kata Ibu tadi ya, kira-kira kalau kita lihat dari sudut pandang teman-teman yang banyak tadi itu, kira-kira kebutuhan dasar apa lah bulah dalam diri mereka yang belum bisa terpenuhi? Kayaknya kalau dari kawan-kawannya sih, itu kayaknya apa ya, merasa ditantang lah Bu sepertinya. Jadi yang teman-temannya sekarang ini Oke. merasa mereka kan siswa lama nih, kenapa jadi Oke. diperlakukan seperti itu. Jadi intinya yang siswa lama ini kayaknya meminta pengakuan juga lah Bu.
pengakuan bahwa mereka Nggih. adalah siswa yang sudah lama di sini, jadi tidak mau diperlakukan dibanding-bandingkan seperti tadi. Bagus bagus banget tuh analisis ibu tuh lah. Sekarang kalau misalnya kita meninjau ke siswa yang dikucilkan yang satu orang tadi bu, kalau menurut pendapat ibu, adakah langkah yang bisa kita tempuh supaya siswa itu kembali mendapatkan kebutuhan dasarnya yang tadi kurang kasih sayang, kurang penerimaan? Kalau menurut ibu tuh kayak apa itu bu? Kalau menurut saya Bu, bagi teman-temannya ini adalah tentang kesadaran diri Bu. Bagi si Nggih, siswa saya tadi, ya maaf nggih yang siswa saya tadi Bu, kayaknya ia yang satu menyadarkan orang diri dia lah. Jadi perlu nggih. kesadaran diri untuk si siswa tadi Bu. Mm-mm. Kesadaran yang bagaimana konsepnya ibu lah supaya terkait lawan siswa nih, supaya kesadaran diri di mana maksudnya ya, Kalau latihan aksi. menurut saya Bu Nana lah, bagusnya Nggih. gimana kalau saya panggil ya Bu Nana. Jadi saya Oh, bisa panggil, nggih. nggih, kemudian ulun ajak diskusi. Kemudian kan dari Nggih. diskusi itu dia bisa mengetahui emosinya, Bu. Di mana letak Nggih. kesalahan dia. Kemudian kan bisa kita arahkan kemana sih sebenarnya arahnya nanti menggunakan emosinya nanti. Jadi dia ya Nggih. emosi itu kan bermacam-macam. Ini di sini emosi dia kan kayaknya ya emosi minta perhatian tadi, Bu. Jadi kalau kita ajak diskusi kan gimana Bu nanti Bu Nana? Misalkan ulun ajak diskusi. Bagus sekali tuh bu, menurut Uni tuh bisa sudah berarti ibu sudah menemukan sendiri solusi yang berkaitan dengan seorang siswa yang diabaikan tadi ya. Tapi ya untuk teman-teman yang lain kayak apa menurut ibu, adakah langkah untuk menuntun mereka semua tuh agar tidak lagi mengucilkan yang temannya yang satu orang tadi ya bu? Nah, kalau untuk temannya kayaknya sama juga sih Bu ya. Nanti di jam pelajaran kan supaya mereka mereka ini kan kayaknya haus akan kebutuhan sosial, Bu. Artinya untuk eh, Nggih. menghargai orang lain ini kan kurang juga. Jadi supaya ada komunikasi, Nggih. nanti ketika pembelajaran gimana Bu Nana? Andai kata nanti saya ajak untuk berkelompok atau berpasang-pasangan Bu Nana. Jadi dari berpasangan tadi si siswa-siswa tadi bisa menceritakan masalahnya nanti kemudian bercerita tentang Nggih. idola-idola mereka. Mau tidak mau kan mereka akan berkomunikasi dari yang tidak senang menjadi senang. Akhirnya rame ya semacam kayak game atau gimana gitulah Bu Nana pada saat pembelajaran. Nggih. Nggih, nggih. Bagus sekali tuh Bu, alhamdulillah Bu Lilik. Hari ini Bu Lilik seperti motivator ulung nah untuk siswa-siswa Ibu. Saja Bu Nana. Kalau menurut Ibu selanjutnya bagaimana nih komitmen terhadap rencana ini Ibu? Ya saya berkomitmen Bu. Jadi mulai dari sekarang jika ada yang menurut saya ada rasa aneh, saya akan cepatlah menyelesaikan atau menindaklanjuti siswa yang bermasalah. Karena kasihan juga kan kalau berlarut-larut. Ini seperti yang siswa ini ya termasuk lama sih Bu. Baru ketahuan Ya, mulai dari dia bercerita, tidak saya tanggapi. Akhirnya ya ini berpengaruh juga ke pelajaran dia Bu Nana. iya betul Bu. Nah, sangat menginspirasi Bu, Ibu Lilik hari ini. Semoga bisa menularkan semangat Ibu kepada ulun juga, kepada rekan-rekan yang lain juga. Oke, sudah menemukan sendiri Bu solusinya hari ini. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Bu Nana atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Bu Nana. Kalau gitu ulun undur diri dulu Bu Nana. Silakan kalau Bu Nana ada kesibukan. Sama Ibu, tidak usah segan-segan lain kali kita berdiskusi seperti ini lagi. Saya sangat senang Ibu. Malah Ibu Lik juga sangat menginspirasi saya hari ini. Ya, silakan Ibu kalau Sama ada nggih. keperluan. Sama-sama Bu Nana. Nggih ulun undur diri dulu Bu Nana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah selesai. Luar biasa Bu Nana dan Bu Lilik. Iya, gimana rasanya plong ya Bu Lilik ya? Alhamdulillah plong Bu Mira. Ini. Jadi pengamatan saya, kalau dari langkah dalam model Tirta, tujuan dari penyampaian coaching pun menurut saya tujuan yang disampaikan oleh coach sangat jelas ya Bu ya, yaitu mencari solusi
atas permasalahan yang dihadapi tentang penurunan antusiasme murid dalam pembelajaran. Kemudian identifikasinya juga sudah bagus, dan juga rencana coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan baik antusiasme murid-murid dalam pembelajaran. Dan juga tentang tanggung jawab, coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach dan ternyata membuat coach menjadi yakin akan keputusan dan solusi yang diambil. Luar biasa ya Bu Lilik sama Bu Nana, sangat menginspirasi sekali. Makasih Bu Mira. Mungkin itu saja Bu pengamatan dari saya. Terima kasih. Sama-sama Bu Nana. Terima kasih juga Ulun. Assalamualaikum Bu Lilik. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Mira? Alhamdulillah Bu, baik. Ibu Lilik lagi sibuk tidak? Alhamdulillah nih kebetulan enggak Bu Mira ya, koreksi-koreksi kerjaan anak aja. Nih silakan Bu Mira. Ada apa nih Bu Iya Mira? Bu, terima kasih. Ada apa nih Bu Mira? Tumben nih Bu Biasa Mira Bu. menemui. Biasa Bu, ada permasalahan sedikit yang mau saya ceritakan sama Ibu. Ya pantas aja nih auranya beda nih Bu Mira. Bu Mira sehat ya? Alhamdulillah sehat Bu. Ada masalah apa nih Bu Mira? Penasaran lah Bu Mira. Iya Bu, ada sedikit permasalahan ini Bu. Ya bikin saya bingung lah Bu, yang membuat saya datang ke Ibu buat cerita-cerita sedikit, kita diskusi sedikit ya Bu ya. Jadi ini permasalahan tentang anak sih Bu. Ya biasalah Bu, anak-anak. Karena mereka ini kan Bu sudah lama Bu tidak masuk sekolah, lama belajar secara daring di rumah. Nah dari sinilah Bu permasalahannya. Anak sepertinya masih berada di zona nyaman dan zona malas Bu untuk belajar. Jadi mereka itu kebanyakan nggak fokus gitu Bu dalam pembelajaran. Mereka sering mengantuk. Ya pokoknya sering nggak fokus lah Bu di dalam kelas ketika pembelajaran saya sedang berlangsung. Karena memang ya sih ya Bu ya mereka lama di rumah. Tidak belajar secara luring, tatap muka kayak gini. Dan ini sangat berpengaruh Bu pada pembelajaran saat ini. Dan ini sangat membuat saya menjadi merasa gelisah dan bingung Bu, terlebih pada anak yang bernama Taufik Bu. Ibu tahu kan Taufik yang di kelas 10C itu loh Bu. Taufik ya, saya memang nggak ngajar di kelas dia sih Bu Mira. Cuma ada kalau di ruang guru itu guru-guru biasanya bercerita nih di 10C itu ada anak namanya Taufik yang ya lumayan lah perlu ditangani. Ya kurang lebih cerita Bu Mira lah. Terus Iya apa Bu, lagi Bu jadi Mira? Taufik ini setiap kali pembelajaran saya dia selalu tidur Bu. Saya sudah memperingatkan berulang kali Bu, tapi Taufik ini tetap saja tertidur di dalam kelas. Waktu pembelajaran saya berlangsung Bu, jadi saya merasa bingung karena dia itu tidak fokus dalam pembelajaran dan itu berpengaruh pada pembelajaran dia Bu. Memang sih Bu ya, teman-temannya yang lain juga pada ngantuk, tapi nggak sampai tidur kayak si Taufik itu loh Bu. Kalau si Taufik ini kan sampai tidur Bu, sampai saya bangunkan barulah dia kembali fokus ke pembelajaran. Jadi saya bingung gitu Bu. Jadi kalau menurut cerita Bu Mira tadi anak ini nggak fokus Bu ya. Padahal kan pelajaran Bu Mira ini harus ya anak itu harus konsentrasi lah. Karena ada hitungan, di situ ada mereaksikan. Ya lumayan Bu. Karena pelajaran kimia ya Bu Mira ya. Jadi harus anak ini kalau posisi ngantuk ya gimana dia mau paham Bu. Tapi sebelumnya apa pembelajaran yang Ibu Mira berikan ini sudah maksimal Bu Mira? Kalau saya rasa sudah maksimal sih Bu dalam melakukan proses pembelajaran. Kalau menurut saya ya Bu ya. Kalau menurut Bu Mira sudah maksimal, lalu hasilnya gimana Bu Mira?
dengan hasil pembelajaran yang sudah dijalani ini? Nah, itu dia, Bu. Anak-anak masih kurang materi yang saya berikan. Terlebih dengan Taufik yang sering tidur di dalam kelas. Jadi, anak-anak itu memang suka ngantuk gitu, Bu. Betul, betul. Bu Mira pernah nggak mencoba dengan metode lain, Bu Mira? Ya, metode baru lah ibaratnya. Metode mengajar baru. Belum pernah sih, Bu. Jadi, saya memang terpaku pada satu metode saja, Bu. Terpaku pada satu metode ya, Bu Mira ya. Maaf, Bu Mira, tuh metodenya seperti apa ya, Bu Mira? Yang metode Bu Mira sebutkan tadi. Ya, saya lebih dominan menjelaskan gitu, Bu, kepada anak-anak. Sampai beserta menjelaskan contoh soalnya. Jadi, saya menjelaskan sendiri beserta contoh soal tanpa melibatkan anak-anak dalam penyelesaian contoh soal, Bu. Iya, iya, iya. Kalau begitu, coba Ibu Mira renungkan dulu. Apakah metode yang sudah Ibu Mira berikan itu sudah bagus atau belum ya, Bu? Kira-kira, Bu? Sepertinya kurang mantap ya, Bu ya. Sepertinya ya, Bu ya. Kalau kita melihat dari hasilnya tadi. Ya, nah sekarang Iya, Bu. iya sudah tahu nih Bu Mira letaknya nih. Kurang mantap. Permasalahannya juga sudah tahu, lalu apa yang akan Ibu Mira lakukan nih selanjutnya? Karena kan sudah tahu nih, oh seperti ini permasalahannya. Kemudian dengan metode ini juga ya kayaknya kurang tepat. Lalu langkah berikutnya apa nih yang Ibu Mira akan lakukan? Iya, Bu ya, benar. Berarti selama ini metode yang saya pakai kan membuat anak-anak menjadi ngantuk, Bu. Jadi mungkin saya akan merubah metode pembelajaran saya. Saya akan membuat anak yang lebih dominan aktif, Bu, dalam proses pembelajaran. Mungkin kalau yang kemarin saya lebih dominan menjelaskan sampai mengerjakan contoh soal, nantinya mungkin dengan cara melibatkan anak-anak yang ikut mengerjakan contoh soal, Bu. Jadi nggak dominan saya sendiri yang mengerjakan, tapi dengan cara melibatkan anak-anak juga untuk mengerjakan contoh soal, Bu. Nah, tuh mantap tuh Bu Mira, sip tuh Bu Mira. Harus dicoba. Harus sabar ya Bu Mira ya, karena kita menghadapi anak ya bermacam-macam lah tingkah lakunya. Jadi Bu Mira harus tetap semangat, mencoba dan terus mencoba Bu Mira. Ya Bu Mira ya, jadi seperti itulah Bu Mira. Bu Mira sudah dapat nih solusinya nih. Terus gimana lagi Bu Mira Ya, nih? begitulah, Bu. Iya, mungkin minggu depan ya, Bu. Saya akan mencoba metode baru ini karena kan pelajaran saya kan cuma ketemu 1 kali dalam seminggu Betul. ya, Bu. Iya, betul sekali. Kalau gitu ya, oke lah Bu Mira. Mudahan berhasil dan terus semangat. Jangan putus asa Bu Mira. Masih banyak yang harus kita atasi lagi ya Bu Mira ya. Terus mencoba, dan ini juga menjadi satu pelajaran juga bagi kita semua, karena bisa jadilah saya nanti juga akan ketemu dengan siswa seperti itu. Jadi sekarang Bu Mira mendapatkan solusinya, mungkin lain waktu ya saya minta pendapat Bu Mira juga lah, kita gantian Bu Mira. Oke Bu Mira, masih ada lagi Bu Mira yang perlu kita Iya, bicarakan? Bu. Nggak ada, Bu. Terima kasih banyak loh, Bu, sudah mendengarkan cerita saya, sudah memberikan saya solusi juga. Terima kasih banyak ya, Bu ya. Sama-sama Bu Mira, itulah gunanya kita rekan sejawat. Dan ulun terima kasih juga. Ya ini juga merupakan suatu pengalaman bagi kita semua. Bu Mira ada jam nih sekarang masuk. Iya, Bu. Jadi saya ini mau langsung permisi ya, Bu, karena saya memang juga ada jam ngajar. Sekali lagi terima kasih banyak ya, Bu ya. Saya Iya permisi dulu. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah sudah selesai dari Bu Mira sebagai coach dan Bu Lilik sebagai coach. Kalau saya memberi komentar tadi sangat bagus Ibu, natural sekali seperti reality show, lebih hebat lagi daripada reality show. Kemudian kontennya sendiri tuh bagus kalau menurut saya Bu, karena memang Ibu Lilik sebagai coach itu mengajukan pertanyaan yang didapatkan dari pernyataan Ibu Mira yang sebelumnya. Jadi itu menggali pertanyaan dari jawaban-jawaban Ibu Mira. Kemudian juga pertanyaan-pertanyaan berbobot itu memang dilontarkan sehingga bisa mengarahkan atau menuntun Ibu Mira ini untuk menemukan sendiri solusi yang tadinya beliau kebingungan. Ternyata setelah mendapatkan coaching dari Ibu Lilik itu menjadi lebih jelas lah apa yang langkah selanjutnya yang akan dilakukan. Ya. Terima kasih Ibu Mira dan Ibu Lilik, bagus sekali, sangat menginspirasi hari ini. Terima kasih Bu Nana. Terima kasih Bu Nana. Ya, sama-sama. Silakan Bu Mira. Bu Mira, maaf nih saya mengganggu. Boleh saya meminta waktu Ibu Mira enggak? Iya Bu. Saya ini mau bercerita Bisa Bu. Tinggi. Jadi gini loh Bu, akhir-akhir ini nih saya merasa siswa-siswa di kelas saya jadi kayak kurang antusias Bu dalam menerima pembelajaran dari saya. Kalau dilihat-lihat, saya perhatikan jumlah siswa-siswa saya yang mengerjakan tugas paling-paling hanya 50% Bu di kelas saya. Jadi menurut Bu Nana, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Saya mengharapkan solusi Bu atas permasalahan di kelas saya. Antusiasme siswa-siswa saya tadi Bu. Menurut Bu Nana, hal apa saja yang membuat siswa-siswa Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat-ingat kembali, kayaknya siswa-siswa saya tuh kurang antusias tuh ada banyak sebab Bu. Yang pertama tuh pembelajaran saya ini sepertinya sedikit membosankan. Terlalu monoton Bu. Saya tuh terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan siswa-siswa saya. Yang keduanya, saya tidak memberikan kesempatan kepada siswa-siswa saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada kegiatan pembelajaran Bu. Oh, begitu ya Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat siswa Ibu antusias dalam pembelajaran Bu? Kalau yang pernah saya baca, yang pernah saya tonton, siswa itu sepertinya menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan. Bisa tuh yang saya pernah dengar ada game, ada ice breaking. Menurut siswa diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik. Bu Nana. Tinggi. Kemungkinan juga Iya Bu. Bu. Jadi kira-kira apa saja yang dapat membuat siswa Ibu antusias dalam pembelajaran Bu? Kalau menurut saya tuh Bu, sepertinya pembelajaran tuh harus terpusat pada siswa ya Bu ya. Siswa tuh diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian ada juga ice breaking ataupun games. Itu kan bisa membuat pembelajaran lebih menarik ya Bu ya. Oh, jadi gitu ya Bu ya. Kemudian Bu, mengenai
tugas yang diberikan kepada siswa-siswa Ibu apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas, Bu? Kalau saya renung-renungkan, Bu, kayaknya tugas saya tuh terlalu banyak, Bu. Banyak berisi pertanyaan. Sementara sumber belajarnya tidak saya sertakan. Jadi tidak terasa mengasihkan mungkin bagi siswa, Bu. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja, Bu, di kelas? Nah, itu Bu, selama ini saya ini biasanya ya menggunakan buku teks yang di perpustakaan itu Bu, yang paling sering yang saya gunakan. Adakah sumber belajar selain buku teks, Bu? Saya pikir banyak ya Bu sebenarnya. Mungkin bisa seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah ya Bu ya di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi rumah belajar atau pakai Canva, Bu. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau yang pertama, saya tuh merencanakan akan merancang Bu pembelajaran yang mengasihkan. Bisa menggunakan sumber belajar yang beragam Bu. Misalnya seperti video YouTube atau Canva. Kalau yang kedua, sepertinya saya akan memberikan tugas, tapi tugasnya jangan terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga harus saya sesuaikan nih dengan minat dan bakat siswa saya. Istilahnya yang sekarang yang saya dengar nih ya Bu ya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Mudah-mudahan siswa itu menyenangkan lah untuk belajar, terkesan tidak dipaksa. Bahkan penampilannya bisa mungkin menggunakan bentuk drama, bisa jual lagu, atau puisi, pantun, atau misalnya laporan digital. Bagus sekali rencana Ibu. Insya Allah akan berhasil, Bu. Yakin, Bu. Intinya harus tetap sabar, Bu, dan tetap semangat. Amin, Bu. Jadi, sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Kalau sudah saya laksanakan Bu, saya insya Allah akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan. Saya harus menggunakan banyak sumber belajar Bu, supaya bisa mengeksplorasi materi, supaya siswa-siswa senang Bu dalam belajar, tidak ada unsur paksaan. Dan mungkin saya akan menyerahkan pemilihan sumber belajar itu kepada siswa-siswa saya ya Bu ya. Mantap sekali, Bu. Bagus sekali. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya, Bu ya, sesuai harapan Ibu. Amin. Terima kasih banyak Bu Mira. Waktunya Ibu Mira sudah bersedia meluangkan waktunya untuk sharing kepada saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh siswa kita ya Bu ya. Amin. Ada lagi, Bu Nana? Saya kira cukup ya Bu ya. Saya permisi dulu. Maaf loh Bu sudah mengganggu waktu Ibu. Iya, Bu. Kita sama-sama, Bu. Saling belajar, saling sharing, saling diskusi. Saya juga senang sudah bisa membantu Bu Nana. Saya Baik permisi juga ya, Bu ya. Ibu. Saya juga. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selesai sudah Bu Nana dan Ibu Mira. Gimana rasanya plong, Bu ya? Ya, jadi luar biasa nih, Bu. Yang sudah disampaikan ini merupakan semuanya adalah pengalaman-pengalaman kita. Jadi untuk coaching Bu Nana dan Bu Mira, untuk alur Tirta ini sudah sangat mengikuti, jadi sudah terarah ke alur Tirta, yaitu mulai dari tujuannya. Jadi kita lihat tadi si Koci itu sudah sangat jelas apa sih tujuannya menemui coach, sudah jelas sekali, yaitu untuk mencari solusi. Kemudian lagi identifikasi juga sudah sangat terlihat di situ, yaitu di mana
tadi coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan harus mengasihkan. Nah, jadi itu adalah identifikasi yang sangat jelas. Kemudian rencana aksinya juga sangat terlihat di situ, yaitu memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal yang dapat menyelesaikan masalah. Jadi sudah sangat terlihat tadi kapan akan dilaksanakannya. Kemudian tanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya juga sangat terlihat jelas, di mana tadi coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang akan diambil oleh coach untuk menyelesaikan masalah. Jadi sudah luar biasa, alur cerita sudah terlaksanakan dengan baik. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pengalaman bagi kita, coaching kita ini untuk Ibu Nana, Ibu Mira, dan saya sendiri. Sampai sekian dulu Ibu Nana, Bu Mira, untuk coaching kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berbagi pengalaman lagi. Amin. Iya, Bu.